Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan bab nikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darina amin. Kitabu ahkami nikahi aihada kitabu ahkami nikahi. Adapun ini adalah sebuah kitab membahas tentang hukum-hukum nikah atau ketentuan-ketentuan nikah, wama dan perkara ya ta'allaku yang terkait apa ma bihi dengan nikah. Jadi bab ini membahas tentang himpunan, ketentuan perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nikah. Wa fi ba'din nusahi dan di sebagian naskah wama yattasilu bihi, lapatnya wama yattasilu bihi, adapun wama yattasilu bihi. Jadi di sebagian naskah bukan wama yata'allaku bihi tapi wama yattasilu bihi. Nah, ini beda redaksi saja. Minal ahkami wal qadoya, dari hukum-hukum dan keputusan-keputusan. Nah, wahadhil kalimatu, dan adapun ini kalimat, artinya ahkam dan kodoya, sakitotun ialah gugur, min ba'di nusahi di sebagian naskah, min ba'di nusail matni di sebagian naskah matan. Jadi di dalam sebagian naskah, sebagian redaksi, kata ahkam dan kodoya ini tidak ada. Wan nikahu, dan adapun nikah. Nah, wan nikahu, dan adapun nikah, yutlaku ialah diungkapkan apa nikah, lugotan secara bahasa, ad-domu ialah makna berkumpul. Nah, ala-domi maksudnya atas makna berkumpul, wal wat'i dan wato atau bersenggama, wal akdi dan akad. Jadi nikah secara bahasa adalah diungkapkan untuk makna mengumpulkan, wato atau bersenggama dan juga akad. Nah, ini secara bahasa. Wayut laku, dan diungkapkan apa nikah, syar'an secara syara', ala akdin atas akad, mustamilin yang mencangkup apa akad, alal arkani atas rukun-rukun, wasyuruti dan syarat-syarat. Nah, jadi nikah secara syara adalah diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun atau beberapa syarat-syarat. Jadi gitu. Jadi secara syara adalah sesuatu yang diungkapkan. Nah, yang diungkapkan atas akad yang mencangkup rukun-rukun dan syarat-syarat. Wan nikahu, dan adapun nikah, mustahabun ialah disunahkan, liman bagi orang, yahtaju yang butuh siapa siman, ilaihi kepada nikah, bitauqoni nafsihi lil wat'i dengan menggebu-gebunya, bitauqoni dengan menggebu-gebunya nafsihi, artinya berkeinginan kuat dirinya orang tersebut, lil wat'i untuk bersenggama. Wayajidu, dan mendapati ianya orang, uhbatahu pada biayanya nikah, kamaharin seperti mahar, wa nafakotin dan nafkah. Ya. Jadi nikah ini disunahkan untuk siapa? Liman yahtaju, bagi orang yang butuh kepada nikah tersebut, karena dia sebabnya menggebu-gebu untuk bersenggama, ingin sekali untuk bersenggama, dan selain itu juga memang ia mendapati pada biaya nikah seperti mahar dan nafkah. Nah, inilah jenis nikah yang disunahkan. Fa'in fakoda, jika tidak punya siapa siman al-uhbata pada biaya, lam yustahabba maka tidak disunahkan lahu baginya orang an nikahu apa nikah. Jadi kalau tidak punya biaya maka ini tidak disunahkan. Tidak disunahkan seperti itu. Kemudian wayajuzu, dan boleh, lil hurri bagi laki-laki merdeka, ayyajma'a, boleh untuk apa? Ayyajma'a, mengumpulkan atau menikah, baina arba'i harohiro, di antara 4 wanita yang merdeka, fakot saja. Jadi untuk laki-laki yang merdeka boleh mengumpulkan 4 perempuan yang merdeka juga, maksimal 4. Nah, kemudian illa anta ta'ayyana,
kecuali anta ta'ayyana jika tertentu al-wahidatu siapa seorang istri fi haqqihi di dalam haknya hur, di dalam haknya merdeka, kanikahi safihin seperti nikahnya orang safih, orang dungu, orang idiot, wanahwihi dan semisalnya safih, mimma dari perkara yutawaqqafu yang bergantung. Yutawaqqafu maksudnya yang ditangguhkan apama alal hajati atas hajat. Jadi kecuali tertentu seorang istri di dalam haknya hur, maksudnya satu orang istri saja, kecuali tertentu hanya satu orang istri di dalam haknya orang yang merdeka, seperti nikahnya orang safih. Orang safih kan orang idiot, walaupun idiot dia kan punya nafsu, maka nikahnya ini hanya memenuhi kebutuhannya saja. Jadi gitu. Nikahnya orang normal ya boleh 4 maksimal. Cuman nikahnya orang safih ya hanya sebatas kebutuhannya saja, hanya untuk melampiaskan nafsu, karena orang idiot walaupun bagaimana dia punya nafsu, maka harus nikah, karena kalau tidak nikah ya bahaya, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yajuzu dan boleh lil abdi bagi budak, walau mudabbaron walaupun ada siapa budak mudabbaron budak mudabbar, walau muba'adon walaupun budak muba'ad, walau mukataban walaupun budak mukatab, walau mu'allakon walaupun budak mu'allakon itkuhu merdekanya abdun bisifatin dengan sifat. Boleh apa? Ayyajma'a mengumpulkan bainas nataini di antara dua orang, jaujataini atau dua istri pakot saja. Jadi untuk budak, walaupun budak mudabbar, budak muba'ad, budak mukatab atau mu'allak, itu boleh mengumpulkan atau menikah dengan dua istri saja. Jadi perlu diketahui bahwa budak mudabbar ini budak merdeka apabila tuannya mati. Nah, ini mudabbar. Kemudian muba'adon, jadi budak yang sebagian dirinya merdeka. Mukatab ini budak merdeka setelah menebus dirinya pada tuannya. Ada lagi mu'allakon itkuhu bisifatin, maksudnya budak yang memang yang digantungkan kemerdekaannya dengan suatu sifat. Maksudnya begini, hai budak, jika nanti hujan sore kamu merdeka, seperti itu. Boleh mengumpulkan atau menikahkan dua orang saja. Jadi orang merdeka 4 maksimal, budak hanya 2. Kemudian wala yangkihu dan tidak boleh menikah al-hurru siapa orang merdeka laki-laki amatan pada budak perempuan ligoirihi pada selainnya hur illa bisyartoini kecuali dengan 2 syarat. Yang mana 2? Adami sidaqil hurri, yaitu tidak adanya mas kawinnya wanita merdeka, au faqdil hurrati atau tidak adanya wanita merdeka, au adami ridoha atau tidak relanya hurroh, maksudnya tidak maunya, menolak terus, tidak maunya wanita merdeka bihi dengan hur, seperti itu. Jadi tidak boleh menikah lelaki merdeka dengan budak selainnya ya, budak bukan miliknya, artinya budak orang lain, kecuali dengan 2 syarat. Nah, yang mana 2? Yang pertama adalah adami sodakil hurri, ialah tidak adanya mas kawin wanita tersebut. Nah, tidak ada mas kawin wanita tersebut, mungkin terlalu mahal gitu. Yang kedua adalah aufak bil hurwati, atau habisnya wanita merdeka, maksudnya tidak ada wanita merdeka. Tuh. Kemudian au adami ridoha, atau tidak adanya kerelaan pada hurroh, artinya ditolak terus, seperti itu. Jadi
boleh menikah. Maksudnya tidak boleh menikah orang merdeka daripada budak selainnya, kecuali dengan syarat. Syaratnya yang pertama adalah tidak adanya mas kawin orang merdeka gitu. Mungkin terlalu mahal kan. Yang kedua adalah tidak adanya wanita merdeka. Yang ketiga, ada wanita merdeka, adanya mas kawin, hanya saja ditolak terus. Nah, boleh dia menikah dengan budak. Kemudian yang selanjutnya wahofil anati, dan takutnya berzina. Au azina, maksudnya anak ini berzina, takutnya ia berzina. Nah, muddata faqdil hurwati, pada waktu tidak adanya wanita merdeka, seperti itu. Jadi ya, penjelasannya seperti itu. Jadi boleh lelaki merdeka menikah dengan budak pada selainnya dengan dua syarat. Syaratnya telah disebutkan tadi. Wataroka, dan meninggalkan al-musannifu, siapa musannif, syarta ini pada dua syarat, akhoro ini pada dua syarat yang lain. Jadi musannif meninggalkan dua syarat yang lain. Artinya Syekh Abu Suja ini hanya dua. Tapi makanya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa Syekh Abu Suja ini musannif meninggalkan dua perkara yang lain. Yang mana duanya? Nah, di sini. Ahaduhuma, adapun nomor satunya dua syarat, alla yakuna, ialah harus tidak ada, tahtahu, ialah di bawahnya di bawahnya lelaki merdeka, hurwatun, siapa perempuan merdeka, muslimatun, yang muslim siapa perempuan, au kitabiyatun, atau ahli kitab siapa perempuan, tasluhu, yang layak siapa hurroh, maksudnya perempuan merdeka, lil istimna'i, untuk dibuat senang-senang. Jadi susulan dari dua syarat ini adalah yang pertama, dia tidak memiliki istri wanita merdeka. Allah yakuna tahtahu hurratun, artinya dia tidak memiliki wanita merdeka. Yang kedua, maksudnya wanita merdeka baik muslim atau ahli kitab yang masih bisa dinikmati, artinya seperti itu. Kemudian wasani, yang kedua, adapun yang kedua adalah islamul amati, islamnya budak perempuan, allati, yaitu budak, yang kihuha, yang menikahi hak pada budak, al-hurru, siapa lelaki merdeka, fala yahillu, maka tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, amatun, siapa budak perempuan, kitabiyatun, yang ahli kitab. Jadi yang kedua harus Islam, artinya Islamnya budak perempuan, budaknya harus Islam, yang memang dia nikahkan, yang memang laki-laki itu, si laki-laki yang merdeka ini menikahkannya. Maka tidak halal bagi orang muslim menikah pada budak kitabiyah, budak yang ahli kitab, seperti itu. Kemudian idza nakaha, apabila menikahi, al-hurru, siapa lelaki merdeka, amatan, pada budak perempuan, bisyuruti, dengan syarat-syarat, al-madkuroti, yang disebutkan apa syarat-syarat, summa aisaro, kemudian mampu siapa hur, atau mudah siapa hur, wanakaha, dan menikah siapa hur, siapa laki-laki merdeka, hurwatan, pada budak perempuan, lam yang fasih, maka tidak batal, nikahul amati, apa nikahnya budak. Jadi seandainya si hur ini, laki-laki merdeka, telah menikahkan budak perempuan, telah menikahi budak perempuan dengan syarat-syarat yang di atas yang disebutkan tadi. Kemudian si laki-laki ini mampu, jadi mampu, dia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menikah siapa hur ini pada budak, maka tidak batal nikahnya pada budak tersebut. Jadi seandainya gini, jika lelaki-laki sudah kepalang nikah sama budak dengan syarat-syarat yang disebutkan, kemudian dia mampu untuk menikah dengan perempuan merdeka, dan si laki-laki ini udah kepalang nikah sama budak,
maka nikahnya dengan budak tersebut tidak batal, seperti itu. Jadi nikahnya dengan budak tersebut tidak batal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.